is it? Go live with cancel. How to how to bagaimanakah caranya mengundang. Hai, akhirnya dirimu datang. Aku sendirian. Okay. You. Hi Intan. Thank you for coming. Hai, Hai. Gimana kabarnya, Bu? ya gitulah kayak yang lo tahu. Kayak yang gue tahu. Ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja masih naikin mood. Mm-mm. Biasalah, Mm-mm. biasalah. Hmm, Oke, oke, oke. Thank you lo udah mau ikutan ini. thank you loh udah Sudah ngundang. mengusahakan. Iya, gue bingung mau ngapain sebenarnya. Kalau udah rencanain tapi bingung mau ngapain. Dodol. Anyway, em, jadi kita bakalan ngomongin soal kid cats atau child cat Mm-mm. dan mental health. Em, kita mulai dari perkenalan dulu kali ya. Lu Ya siapa Allah. sih? Gue siapa? Gitu-gitu. Ya udah perkenalan diri Iyalah. dulu yuk. Perkenalan sambil nunggu teman-teman yang lain masuk juga. Oke, Oke. Gue dulu, lo dulu. lu dulu aja. Host. Gue. Host, oke baik. Mm-mm. Iya, halo teman-teman yang belum bergabung, yang nanti bergabung dan nanti mungkin akan menonton IGTV-nya saja. Nama saya Ayu Regina Yolanda Sari. Saya lulusan S1 Psikologi, S2-nya Women Studies. Lalu sempat jadi konselor untuk isu SGBV, Sexual and Gender Based Violence, tapi sekarang kerjanya sebagai freelancer, konsultan peneliti, dan pembicara untuk isu-isu seksualitas, gender, dan mental health. Dan saat ini pengennya sih ngomongin soal mental health tapi dikaitkan dengan anak-anak kucing kami gitu. Nah selanjutnya silakan Eki. Halo teman-temannya Ayu, karena dari Instagramnya Ayu. Kali ada teman-teman lu juga. Iya bisa jadi, bisa jadi. Namaku Neki. Biasanya banyak aktif di isu kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, khususnya lagi kekerasan seksual di tempat dan transportasi publik. Terus apa lagi ya? Latar belakangnya komunikasi dan kajian gender. Gitu. Sehari-hari freelancer dan menjadi ibu ibu kucing dari seekor kucing perempuan disabilitas bernama Panther. Oh nice, you mention that Mm-mm. disabilitas. Menurut gue menarik sih. Maksud gue kayak kan orang kalau misalnya melihara kucing atau ngambil kucing, adopt kucing, biasanya nyarinya yang Lucu. quote and quote cute, lucu, Mm-mm. terus aktif main apa gitu-gitu kan. Tapi ini disabilitas. Disabilitasnya apa sih nih? Jadi kayaknya tulang belakangnya ditendang sama orang. Jadi dia kalau jalan tuh oglek-oglek. Aduh, gimana cara jelasinnya ya? Jadi eh, jadi kalau jalan Jadi emang dia nggak bisa masalahnya ke lurus. kakinya. Maksudnya ke kakinya, ke kedua kakinya. Jadi dia kalau misalnya pipis sama pup dia nggak bisa kan kalau kucing biasa dia pipis kalau sama pupnya kan berdiri duduk terus posisinya tegak kan kalau dia nggak bisa dia Yes. harus rebahan kayak Cleopatra jadi taking shit like a queen gitu. Serius bener-bener gayanya kayak Cleopatra gitu loh yang itu kan yang rebahan gitu dan dia buang airnya cuma bisa kayak gitu nggak bisa berdiri tegak gitu
gitu. Oh Awalnya dulu gitu. pas kecilnya sih baik-baik aja, tapi semenjak ditendang orang nggak tahu kapan jadi kayak gitu. Oh jadi awalnya Panther ya Awalnya namanya, baik-baik Pak? aja, Panther. Baik-baik aja. Baik-baik Oh aja, my God. Gue gitu. pikir memang dari awalnya dia udah kayak gitu terus lo angkat anak. Enggak. Jadi dari pas kecil baik-baik aja, terus tiba-tiba di bulan keberapa jalannya tiba-tiba oglek-oglek, terus pas diperiksain ternyata kena ke tulang belakang katanya. Jadi kan waktu itu pernah ada teman gue yang kucingnya oglek-oglek kayak gitu ternyata virus dan kucingnya mati. Jadi gue Hmm. ngecek lah ke dokter Ouch. hewan kan. Ternyata kalau si Panther itu bukan virus, tapi kena ke tulang belakangnya, makanya salat berapa kali di akupuntur. Udah lebih baik jalannya gitu. Jadi, Hmm. jadi dia memang masalahnya cuma ya itu emang kena ke tulang belakangnya, tapi dia masih bisa berjalan. Walaupun jadi agak susah, tapi dia aktif sih, tetap aktif, terus tetap em, main-main, tetap biasa aja, seolah-olah dia nggak sakit, tapi paling yang beda cuma kalau pas lagi makan jadi oglek-oglek dan jadi kayak mematuk gitu loh gaya makannya. Mm-mm. Oh gitu. Oh Mm-mm. menarik. Gue baru tahu loh ada akupuntur buat binatang, Ada, buat kucing. ada. Jadi Oh dia wow. akupunturnya nggak yang akupuntur gitu ya, tapi kayak dia disinarin apa gitu, nggak yang pakai jarum, tapi namanya akupuntur gitu. Oh nggak pakai jarum, tapi kayak Enggak. disinarin kayak gitu. Mm-mm. Itu di Jakarta. Di Bekasi, Oh kliniknya temen Bekasi. gue. Oh Gitu. dan wow, gue dan beneran sampai baru tahu. dia sampai ada layanan menjemput kucingnya gitu. Jadi kan kita tinggal Boleh loh kalau mau dipromosiin. namanya klinik Clio and Pets, punya teman gue namanya Didi. Jadi dia emang ibu dia udah jadi ibu kucing dari tahun berapa ya, udah lama banget. Ini udah sampai bikin buku temanya soal kucing segala Wow. macam. Jadi dia mempromosikan itu. Terus jadi itu lumayan membantu si Panther juga, sejalannya jadi lebih, walaupun oglek-oglek tapi masih udah lebih baik. Oh, dan dia emang dokter hewan. Kalau teman gue itu bukan. Jadi Oh, dia dia cuma. temennya yang dokter hewan. Oh, Tapi I dia bareng-barang see. memiliki klinik itu gitu. I see. Nah, kalau lo ketemu Panther sendiri awalnya gimana, Nek? Di kosan kan, dia ada di kosan gue, dan itu satu-satunya pertama kalinya gue ngeliat kucing yang bener-bener hitam, nggak ada motifnya, bener-bener blank hitam, cuma ada putih di kepalanya doang gitu. Di perutnya. Di Jadi perut. nggak kelihatan kalau ada putihnya gitu. Dan itu sebenarnya pertama kalinya kan yang suka sama tuh kucing kan mantan gue ya. Jadi such a mixed feeling pas gue ngerawat tuh kucing, pas kami udah nggak berrelasi lagi. Jadi kayak waduh nih gue ngurusin tapi ada bekas-bekas memorinya gitu. Ah, tapi itu dikasih atau gimana? Nggak, ada aja. eh ada di kosan gue. Jadi gue baru pindah, terus di kosan itu ada kucing. Jadi kecil banget, dari ukurannya lebih kecil daripada sendal jepit gue waktu itu. Masih kecil banget. Iya, masih kecil. Masih kecil Nggak, banget. maksud gue itu dikasih sama mantan lo atau Oh enggak. gimana? Jadi mantan gue yang berinisiatif untuk kayaknya lucu nih dirawat gitu. Tapi setelah itu gue yang ngurus. Bisa itu ya. Dan ini pengalaman pertama lo ngurusin kucing. Yes, gue sebelumnya cuma miara ikan cupang ya. Itu sampai 7 ikan cupang gue piara. Terus habis itu baru Oh, sekarang ini wow. yang beneran miara kucing dan lebih komitmen lah ya, karena nya real real life gitu. Kalau ikan kan ya tinggal dibersihin gitu aja gitu. Nggak berdampak langsung gitu. Tapi kalau kucing tuh nya Nggak real. berdampak langsung. Iya. Ya Nggak maksudnya berdampak langsung. nya ikan tuh hanya berdampak pada dia dan airnya gitu, nggak berdampak sama kita. Tapi kalau nya kucing kan berdampak sama kita dong, ya baunya lah, ya kotornya lah gitu. Gitu maksud Ya, gue. dan terus terang ini gue kan di kosan. Itu suara apa sih? Anak Kucing kecil? lu. Nggak, bukan. Oh, oh. Gue ngomong kucing. Nggak apa loh, emang suaranya kayak Ngomong. kucing. Emang gitu kok, suaranya efek-efek banget di Oh, sekitar gue, ya iya. Allah. Oke, oke, oke. Iya, gue pikir Panther. Terus bukannya Panther udah pindah? Iya bentar, taruh Gue. di kantor. Iya, dan sebenarnya yang gue panggil Kit Kats itu, mereka itu sebenarnya
not necessarily my cats. Hmm. Jadi orang tuanya si anak-anak ini itu udah duluan di sini. Jadi gue ngerasa sebenarnya gue ngekos di sini itu sebenarnya sekalian bayar kos ke ibu kucingnya juga gitu. Hmm. Nah, one day sebenarnya ibu kucingnya sempat ngelahirin anak satu. Sebenarnya anaknya 4 tapi 3 mati. Terus tinggal satu. Sempat gue rawat tapi diambil sama orang lain dan tidak terawat dengan baik lalu meninggal lah. Gitu. Nah, terus ini ternyata digantikan beberapa bulan kemudian digantikan dengan 4 anak kucing ini. Gitu. Jadi emang apa ya, bukan nemu, bukan apa, tapi emang ibunya sih yang awalnya aku mulai kasih makan dan lain sebagainya. Lalu ya udah pas lahiran 4 anak ini aku urusin dan 4 anak ini beneran aku pertama kali ngurusin dari awal Dari banget bayi dan ya. beneran ngurusin semuanya, dan semuanya aku karena sebelumnya aku sempat ngekos di Depok, sempat melihara kucing, quote and quote melihara, maksudnya cuma ngasih makan kucing liar gitu, tapi mereka jadi stay di kosan. Tapi bukan gue yang ngurusin, gue cuma tahu main-main sama ngasih makan doang gitu. Yang ngurusin kotorannya dan lain sebagainya itu temen gue. Gitu, jadinya beneran baru sekarang ngerasain ngurusin kucing kayak apaan tahu, terus mikirin makanannya kayak apaan tahu. Keperluannya ini itu, terus panik-paniknya ngerasain, aduh, apalagi waktu dia sempat hilang karena jadi kan kucing itu kalau misalnya baru lahiran anaknya tuh pasti disumpet-sumpetin gitu, ditaruh di tempat yang kita nggak bisa jangkau gitu kan. Nah itu kejadian kayak gitu. Pas di gue baru 1 minggu apa 2 minggu, ibunya pindahin ke tempat yang gue nggak bisa jangkau sama sekali, ke gudang gitu. Gitu, dan itu panik sekali, panik banget, luar biasa. Tapi abis itu ketemu lagi karena hujan besar, ternyata ibunya nih pas Bawa hujan mereka besar semua. anaknya bawa lagi ke depan kamar gue. Bisa-bisa. Emang gitu baru inget kalau pas butuh. Iya benar. Aduh, ya udah jadinya semenjak itu gue benar-benar rawat gitu, dan emang gue sempat miss bagian itu, bagian tai emang. Ternyata memang resiko yang tak terhindarkan ya, Iya. punya binatang peliharaan ya pasti harus ngurusin tainya juga. Jadi sempat panik juga soal itu. Gitu. Tapi kalau lo sendiri kenapa akhirnya jadi memutuskan oh ya udah deh gue pelihara aja deh walaupun itu membawa sisa-sisa kemantanannya? Karena menurut gue, ya selama ini kan dia udah selalu datang ke depan kamar gue karena selalu dikasih makan kan. Dan menurut gue jadi nggak adil. Hanya karena orang tuanya bercerai, lantas dia jadi harus menerima akibatnya gitu. Jadi menurut gue tetap harus dirawat gitu sebagai bentuk pertanggungjawaban karena ini makhluk hidup gitu. Apalagi justru dia itu baru menjadi disabilitas tuh setelah putus itu. Jadi pas kami rawat itu baik-baik aja, makanya kita santai-santai aja. Ntar kadang dia nggak pulang tapi ntar akan balik lagi, selalu akan balik lagi. Nah, jadi double sih sebenarnya ini tanggung jawab yang gue ambil itu double karena bukan hanya dia mengembalikan kenangan atas mantan, tapi juga membuat gue jadi harus ngurusin extra care karena dia nggak bisa buang air kayak kucing lain kan. Jadi kalau kucing lain diajarin toilet training tuh bisa, ya dia bisa, cuma berecetan kemana-mana. Not because she doesn't want to, but because she cannot. Jadi walaupun dia udah duduknya di litter box gitu, kadang masih kemana-mana juga nya gitu. Jadi buat gue butuh ekstra kesabaran. Gue kayak oke, Panther, I know that you have tried and that's good job yang kayak gitu-gitu. Gue tetap bilang kayak gitu sambil beresin nya gitu-gitu loh. Ya karena gue tahu keterbatasan dia, tapi yang penting dia udah usaha gitu. Ya gue bertanggung jawab aja sih, terus berkomitmen sambil berproses aja. Rasanya kayak menyenangkan, bisa menyalurkan kasih sayang ke manusia lain tuh enak. Dan dia menemani gue di masa-masa putus kan, si kucing si Panther ini. So she's there all those bad times gitu, dia ada di sana. Tapi ya itu kan lo bilang
ya dia membawa sisa-sisa mantan lo, maksudnya kalian sempat ngerawat bareng nggak sih? Apa lu doang ngerawat sebenarnya? Ya paling yang sebenarnya yang ngerawat gue doang sih, cuma dia kayak bagian main aja gitu kan, dia nggak ngerawat Iya. sebenarnya. Iya, tapi maksudnya adalah kenangan yang mungkin dibawa sama Panther kan. Iya. Tapi di satu sisi juga dia yang nemenin elu Mm-mm. selama lu habis putus dan mungkin Mm-mm. ngerasa down dengan itu gitu. Mm-mm. Itu isn't it very conflicting? Iya, makanya mixed feeling banget kan. This love and hate relationship sama Panther tuh luar biasa gitu loh. Jadi kayak pas baru-baru putus gue beneran nggak mau ngobrol sama Panther, gue kasih makan di luar aja, gak gue masukin kamar gitu-gitu, yang kayak loh ini kan gue putus sama mantan gue ya, jadinya Panther yang menanggung akibatnya gitu. Gue ngerasa aduh, gue ngerasa sebenarnya nggak ada, tapi gue nggak mau dia ada di kamar gue karena jadi mengingatkan gue atas memori-memori itu gitu. Tapi di sisi lain dia menemani, jadi gue berterima kasih juga karena dia udah nemenin. Ya gitulah, jadi ya love and hate gitu. Dan karena gue tahu dia disabilitas dan tetap berjuang untuk menjadi kucing pada umumnya, jadi gue ngerasa kayak ya ampun, dia aja berjuang bertahan untuk hidup gitu ya. Why don't I gitu untuk memproses ini semua, menurut gue sih gitu. Kalau lo sama kucing lo gimana? Nice. Ber How emotional that connection is? Hmm, gue waktu anak yang sebelumnya mati, anak si ibu ini yang sebelumnya mati, itu gue udah sempat kepikiran enggak deh, gue nggak mau Piara. pelihara anak kucing lagi karena takut, karena gue beneran grieving grieving banget pas ngedenger dengan enaknya seseorang bilang iya anaknya mati. Kok bisa mati? Gue udah urusin kayak apaan, tahu diambil orang terus berapa hari kemudian mati gitu. Iya kayaknya rebutan makanan sama yang lain gitu-gitu. Dan itu gue beneran nangis karena ngerasa awalnya kan gue yang ngurusin waktu dia sakit. Matanya kan selalu ketutupan, terus kalau Hmm. makan gue jagain supaya nggak digangguin sama kucing dewasa dan lain sebagainya gitu-gitu. Jadi sempet kayak takut punya grieving yang sama. Hmm. Jadi pas itu beneran nggak, gimana ya, waktu lahiran tuh gue sebenarnya sempat berharap nih kucing lahiran di tempat lain karena gimana pun juga mereka kucing liar gitu. Mm-mm. Tapi ternyata dia memilih timing yang gue emang lagi di rumah tengah malam, tiba-tiba gue ngedenger ngeong 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 ngeong, gue keluar ternyata dia lagi lahiran aja gitu di parkiran gitu. Mm. Dan gue jadinya memutuskan untuk ya udah taruh di depan teras kamar gue karena lebih safe. Ya udah, dan sempat kayak gue mau seadanya aja deh, tapi ternyata nggak bisa karena ya itu gue ngeliatin terus, gue ngecekin terus. Gimana pun juga kalau misalnya sering kayak gitu, emotional bonding kan pasti bakalan terbangun gitu. Mm-mm. Mm-mm. And it happen anyway gitu, sama sama mereka juga kayak gitu. Ya udah, dan akhirnya that's why kenapa gue nggak ngasih nama satu persatu ke mereka. Hmm. Gue manggilnya Kit Kats aja udah Biar nggak gitu terlalu karena ada ini ya, iya, bonding lebih. awalnya salah satunya sebenarnya alasannya itu karena kalau misalnya hilang satu terus Iya. gue inget namanya, karena yang sebelumnya gue lama banget gue nggak ngasih nama, pas gue kasih nama besoknya dia pergi gitu. Iya, dan gue ngasih namanya anak dulu. Nah yang Kit Kats ini eh ya udah gue panggil Kit Kats aja semuanya 4 gitu. Hmm. Sebenarnya ada sih nama tapi gue nggak pernah manggil mereka dengan nama yang gue siapin. Ya udah panggil Kit Kat aja supaya lebih generik gitu. Tapi ya itu makin lama makin merasa bahwa jadi simbiosis mutualisme sih sama gue. Hmm. Di satu sisi kan mereka kan datang pas banget pas lagi COVID ya. Dan gue Hmm. juga masih dalam masa recovery dari depression gue juga gitu. Mm-mm. Dan gue merasa mereka lah yang menjaga konektivitas gue sama lingkungan sekitar, which is itu yang penting sebenarnya buat teman-teman yang punya depression. Hmm. Gitu.
Jadi saat gue sudah mulai merasa gue nggak bisa connect sama sekitar, gue langsung ketemu mereka dan it helps gitu. Walaupun tetap tidak bisa menggantikan koneksi kita dengan manusia yang lain ya, Hmm. makanya tetap ada ketemu secara online dan manusia lain. Tapi untuk yang langsungnya aku bisa tercover dengan anak-anak kucing ini. Hmm. Dan apa ya? em, dan menurut gue, kalau tadi kan salah satu pembelajaran yang lo dapat adalah bahwa ini kucing dengan kondisinya yang seperti itu Hmm. tetap berusaha loh. Kenapa gue juga Hmm. nggak berusaha buat diri gue sendiri gitu kan? Mm-mm. Nah, gue sendiri kalau melihat anak-anak kucing ini, jadi salah satu anak kucing ini setelah dilarikan sama ibunya, disembunyikan, matanya itu sempat ketutup Hmm. parah. Dan gue udah berusaha bersihin berkali-kali, tapi ternyata udah nggak ketolong dan dia satu-satunya yang seperti itu. Hmm. And interestingly, gue perhatiin kayaknya itu ngaruh juga sama personality dia. Hmm. Gitu. Dibandingkan anak-anak yang lain, dia itu yang agak yang nggak suka. Dia nggak terlalu affectionate sebenarnya. Jadi nggak suka Hmm. tuh kalau kepalanya dipegang atau Hmm. dielus-elus gitu-gitu. Tapi di satu sisi dia kayak apa-apa harus harus duluan bisa. Oh, dia nyobain. Iya, apa-apa tuh harus duluan bisa. Dia tuh yang pertama kali manjat punggung gue, yang pertama kali Hmm. dia bisa lari dari ujung mana sampai masuk ke kamar gue, gitu-gitu. Hmm. Jadi gue kalau Hmm. misalnya masuk kamar tuh harus balap lari dulu sama mereka, dan dia satu-satunya yang bisa ngalahin gue buat masuk kamar gue, gitu. Gitu. Dan dia yang Hmm. bisa manjat pohon duluan dan lain sebagainya, gitu-gitu. Hmm. Jadi kayaknya kompetitif banget sama saudaranya. Kalau saudaranya udah bisa apa yang dia bisa lakuin, dia pasti ngelakuin sesuatu yang lain. Belajar Wow, sesuatu yang lain. Wow interesting. banget nih kucing. Jadi emang itu juga sih yang gue lihat kayak oh iya ya keterbatasan dia tidak membuat dia berhenti untuk berusaha menjadi yang terbaik loh. At least buat dirinya sendiri. Mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti bahasa kucing juga. Cuman mungkin itu juga yang bisa menjaga self esteemnya dia. So gue juga jadi berpikir bahwa oh iya ya gue juga kenapa gue tidak berusaha untuk itu juga gitu, untuk Hmm. berpikir bahwa iya gue punya depression, but it doesn't mean that Hmm. it has to limit my capabilities on things gitu. Mm-mm. Jadi itu juga sih yang gue pelajarin dari KitKats. Yang lainnya adalah gue merasa bahwa masing-masing dari mereka itu kadang gue ngelihatnya kayak bawa traits gue juga. Hmm. Jadi kayak reminder buat gue juga gitu loh. Kayak misalnya gue kayak tertohok banget. Jadi ada satu anak kucing tuh yang dia kalau buang air, Hmm. kalau saudaranya buang air, dia ngedeketin, terus dia nguburin. Hmm. Jadi saudaranya udah tinggal pergi aja udah gitu. Dia nguburin. Tapi kalau dia buang air, dia tinggal pergi juga. Nggak Hmm. dia kuburin. Dan gue pas ngeliat itu tuh kayak, ah, kok gini? Tapi pas dipikir lagi, gue dulu kayak gitu. Hmm. Cleaning up other Gue people's shit ya. Right, gue jadi konselor misalnya dulu. Ngurusin orang lain, gue bisa jadi sangat compassionate terhadap orang lain dan Hmm. bisa bantu orang lain lah. Tapi somehow gue tidak menyelesaikan masalah yang gue punya gitu. Hmm. Up to the point Interesting. akhirnya, right? Up to Mm-mm. the point akhirnya gue overwhelmed dengan itu dan gue akhirnya terdiagnosis depression karena masalah yang gue pendam selama ini itu menumpuk Hmm. gitu yang banyak banget gitu. Jadinya waktu ngelihat itu adalah saat-saat dimana gue mulai muak dengan sesi-sesi psikoterapi gue sebenarnya. Hmm. Jadi udah ngerasa kayak kok gue psikoterapi kagak beres-beres sih, udah 1 tahun lebih anjir gitu. Gue udah yang kayak gitu banget, udah kayak iya sih, gue tahu gue berprogres gitu, tapi kok kagak putus-putus nih psikoterapi gitu. Hmm. Tapi memang ya gimana, gue kan hidup ya sampai sekarang gue 31 tahun, gue 31 tahun hidup tanpa menyelesaikan masalah yang gue punya, Hmm. benar-benar facing them, benar-benar dealing with them gitu, itu ya baru setelah gue beneran kena depression and then uh,
ambil step buat buat nyelesain itu semua gitu, which is itu baru dari tahun 2018, itu pun karena harus dipaksa. Hmm. Jadi ya wajar kalau it takes time gitu, dan beneran kayak oh iya ya, emang prosesnya bisa jadi lama karena memang udah ketumpuk juga masalahnya gitu. Dan teman gue sempet nanya kayak, yuk kok lo udah baikan tapi masih tetap psikoterapi? Dan gue jadi bisa bales bahwa gue kalau misalnya mau psikoterapi dengan tujuan sekedar ngilangin gejala, gue mungkin udah putus dari kapan tahu suka terapi. Tapi gue sekarang tujuannya adalah membuat kondisi gue better gitu, lebih baik. Which is gue mau nyelesain masalah-masalah gue yang menumpuk selama ini. Makanya setiap hari kan selalu ada sesuatu yang reveal gitu dari psikoterapi gue, entah trauma gue, trauma kekerasan kah atau apa. Yang itu beneran sedikit keluarnya gitu. Dan itu harus diselesain, dan gue sadar kemampuan gue itu nggak bisa sepenuhnya fokus pada nyelesain itu sendirian. Makanya gue butuh psikoterapi ini buat bantu gue, karena gue juga masih harus kerja dan lain sebagainya. That's why gue meneruskan psikoterapi gue, walaupun tidak selalu menyenangkan sebenarnya. Gitu. Itu sih yang gue ketohok banget sama si anak satu itu. Itu sih. Lo pernah nggak sih ada kayak ketohok gitu sama si kucing ini? Gue sih ngelihat makin lama makin lihat nih kucing karakternya kayak gue ya gitu, makin lama kayak gitu ya, gue mulai kayak gitu ya, kayak kok mirip sih kayak gue gitu. Dia tuh, jadi gue pernah satu saat lagi capek banget ya, entah pulang aksi atau pulang apa itu, gue benar-benar capek banget. Sementara si Panther tuh ngeong gitu, udah gue kasih makan tuh ngeong, tapi ngeong yang kayak duh rewel, udah lu tinggal makan aja gitu. Terus gue omelin lah ya, intinya dia tuh kan suka banget apa-apa tuh pokoknya sesuai dengan yang dia mau aja gitu. Dia pada dasarnya adalah kucing yang songong gitu ya, kucing yang songong ya. Jadi dia mau apapun sesuai dengan yang dia mau, ngide-ngidenya dia aja lagi mau ngapain. Nah, terus udah gitu satu saat itu dia lagi masuk ke kamar gue, terus berantakan gitu kakinya, kotor apa segala macam. Gue omelin lah, ya ampun, udah makannya di luar aja, nggak usah pakai masuk. Lalalala, gue omelin. Terus dia cuma nengok ke arah gue, terus di situ juga. Bener-bener yang kayak di sini adalah bentuk protes gue karena lu main ngomel-ngomel ke gue. Gue protesnya dengan cara gue di lokasi itu juga bener-bener kayak di tengah kamar gue, dia aja gitu. Kayak aduh ya Allah, tolong, gue lagi capek. Dan nggak pernah sebelumnya? Nggak pernah. Kayak ya Allah, oke, fine, sorry gitu, kayak gitu. Gue kayak ya Allah gitu. Terus entah kenapa dia tuh suka banget, dia suka banget tuh di tengah-tengah kasur gue ya kan, makanya gue tutupin pakai bed cover. Kayak bisa nggak sih nggak di tengah-tengah kasur gue, tuh tempat ternyaman gue di kamar ini gitu loh. Lu jangan cari masalah dong gitu, kayak gitu. Kalau nggak di bin bag gue, tempat gue duduk juga, jadi kayak all the comfort zone itu tuh diganggu sama dia. Kayak nah nggak lu harus beres-beres gitu, lu nggak bisa main langsung menikmati comfort zone lo segampang itu gitu. Itu karakternya kayak gue. Terus dia selalu suka taking shit di comfort zones gue. Terus yang lain lagi adalah dia itu suka dusel-dusel, tapi giliran gue respon dia malah nggak gitu loh, kayak jual mahal gitu. Jadi kalau pas gue berusaha deketin dia kayak jalan dengan angkuh gitu, kayak songong nih kucing gitu. Giliran gue diem aja dia deket-deket gitu loh. Jadi kayak okay, I want to be connected with you but not that close gitu rasanya dia. Jadi kayak itu kayak lo juga. Iya, kayak pengen punya boundary gitu, kayak ya gue pengen connected tapi udah nggak usah terlalu deket. No, I mean like we are close but not that close gitu loh. Gitu. Jadi tetap harus ada boundariesnya ya? Iya, gitu. harus ada boundariesnya gitu. Jadi kayak lucu juga ya. Terus yang itu tuh kejadian kalau pas dia masih di kamar gue. Kalau pas gue tidur dia kucingnya sok ganteng tuh katanya.
sok cantik nih si kucing karena kan cewek nih kucingnya. Terus emang dia sok cantik. Terus dia bukan tipe yang kalau lapar terus ngemis-ngemis, enggak. Iya deh, ngeong-ngeong aja kayak lapar nih gitu. Udah, tapi enggak yang aku lapar terus minta-minta seperti itu, enggak gitu. Giliran dikasih makan kayak bagus gitu. Dikasih makan terus makan lahap, abis itu kayak seolah-olah nggak butuh gue lagi gitu. Ya ampun. Oh susah sekali buat Anda minta tolong ya kayaknya ya gitu loh rasanya kayak kalau lapar bilang kayak apa kayak gitu kayak seolah-olah enggak gue nggak lapar padahal lu makan lahap banget tadi gitu yang kayak Gengsinya gengsi-gengsi tinggi. gitu. Kayak enggak gue baik-baik aja tapi lapar gitu. Itu kayak lo juga nggak? Kayak gue jadi gue juga kan kesulitan untuk minta tolong ya sama orang ya. Gue ngerasa kayak aduh gue harus nyobain dulu sendiri nih. Enggak, kalau gue belum bisa, kalau benar-benar nggak bisa baru minta tolong sama orang, jangan gampang minta tolong gitu. Gitu rasanya kayak gitu. Gitu. Sampai ke songong-songongnya gue sampai terinspirasi untuk pengen foto bareng sama dia deh. Bener-bener pakai baju hitam terus gue pakai kontak lens kuning biar matanya sama kayak dia. You did? Belum Belum, pernah. Mas. Belum, Ini udah baru tinggal rencana. pakai kontak lens aja nih. Emberan gitu. Gue pengen foto sama dia karena gue rasa songong-songongnya itu sama aja gitu. Dan sekarang kan dia ditaruh di kantor gue, terus orang kantor gue tuh selalu ngeliat, ya ampun dia kasihan dia gini-gini. Gak usah dikasihanin, dianya anaknya santai-santai aja tuh. Gitu. She really struggle gitu loh, kayak ya emang gue kayak gini gak usah dikasihanin, biasa aja gitu loh. Oh, gue jadi ingat salah satu bahasan lo di bukan Sabda Janda ya, apa sama Kucing kaki Mbak 4 Popi ya, tuh. Yang mana? yang lo bilang bahwa salah satu sikap orang ke kawan-kawan janda itu biasanya mengasihani, padahal belum tentu mereka butuh itu juga, mereka nyantai-nyantai aja gitu, it's fine gitu. Justru itu untuk beberapa kawan itu adalah pembebasan mereka dari Betul. relasi-relasi yang sebelumnya nggak bagus gitu. Betul. Gitu. Dia emang kayak wow, ini kayak pengingatannya buat gue ya gitu. Instead of buat nih kucing dia santai aja gitu. Ini kayak wow, amazing. Gitu kalau di gue. Tuh, ini kucing kaki 2 atau Kaki kaki 4 4. kah? Ini kucing beneran, gila. Kucing beneran. Ini kucing yang makannya beneran wet food bukan iPhone ya. Beda. Oke, baik. Oke, baik. Iya. Nah, kalau kucing gue juga, ya itu, nah selain yang gue udah ceritain, gue juga sempat tertohok karena, jadi menariknya gini, selalu ada kebetulan-kebetulan yang menarik. Katanya sih dunia nggak ada yang kebetulan anyway. Jadi, waktu gue sedang berproses dengan salah satu, apa ya, toxic trait gue, itu adalah gue punya mindset all or nothing gitu, dan itu sudah terbangun dari gue kecil. Jadi gue tipikal yang harus berhasil. Kalau misalnya salah dikit aja itu gue devastating banget dan gue ngerasa itu gagal semuanya sudah gitu. Gitu. Dan waktu kecil gue punya pengalaman, jadi gue bikin susu Milo sendiri, terus kakak gue minta, gue bilang enggak mau gitu, bikin sendiri sana gitu kan. Terus pas gue meleng dia minum sedikit, serut, gue buang loh itu susu Milo semua. Buset. Yes, segitunya gue gitu. Dan ada satu KitKat tuh dia lagi makan, terus ada yang lain udah selesai, dia slow eating banget. Terus habis itu yang lain nyicip punya dia, dan beneran cuma nyicip sekali gigit, terus dia balik lagi ke mangkoknya dia gitu, berhenti makan loh dia, langsung ditinggalin. Jadi gue kayak wah repot nih anak satu. Awalnya gue berpikir kayak gitu, tapi pas gue pikir-pikir, wah gue dulu kayak gitu juga. Menarik ya. Menarik. Dan gue jadi mikir, wah ini anak. Dan gue jadi mikir betapa toksiknya trait itu adalah karena nih anak kalau diterusin kayak gitu, dia nggak makan terus karena, iya kan? Dan emang beneran di antara yang lain dia jadi yang paling kurus karena
ada aja yang gangguin gitu. Dia nggak suka kalau lagi makan digangguin. Dan di gue sendiri trade all or nothing itu sangat destruktif buat diri gue gitu. Yang makanya kenapa kalau gue nerima kegagalan, it's so much devastating gitu loh buat gue. Dan saat sesuatu terjadi sama gue dan gue menganggap itu kegagalan gue jadi seperti quote and quote membuang diri gue, merasa gue tidak berguna dan gue ngerasa gue enggak kayak gitu. Dan itu toxic banget. Itu sangat berbahaya. Dan itu gue jadinya beresin. Dan itu beneran di hari yang sama gue ngelihat dia kayak gitu, di hari yang sama gue menyadari gue punya trait itu gitu. Gitu. Cuman masalahnya gue nggak tahu nih sama yang anak ini, gue nggak tahu gimana beresinnya. Coba deh lu eksperimen, lu beresin diri lo, apakah setelah lo udah nggak kayak gitu, bocahnya nggak kayak gitu lagi? Ya, katanya sih energi itu kalau kita membereskan di diri kita itu akan terpancar ke yang lain gitu kan ya. Betul, betul. Banget sih. Sebenarnya sih tadi gue gue udah 3 minggu struggle dengan itu. Udah ada sedikit kemajuan dan gue ngeliat sih yang tadi itu dia pas tadi siang makan biasa nih, emang ada yang iseng satu kucing suka kayak gitu ngicip terus dia balik lagi ke makanan dia. Nah itu tuh jadinya abis dia kayak gitu gue langsung tutupin. Jadi beneran dia makan kayak makan di dalam gitu sendirian gitu, dan ternyata berhasil, dia jadi tetap makan. Syukurnya kayak gitu. Cuman jadi emang ekstra. Gue beneran harus duduk di situ nungguin dia selesai makan, dan dia yang paling lama makan, yang ngejagain dia dari yang lain-lain. Tapi setidaknya pas ada yang nyobain sekali dan nggak ganggu dia berapa kali gitu, dia masih mau makan. Kalau misalnya dia udah diganggu sama 1 kucing, 2 kucing, udah dia pas pergi lagi. Gitu. Gitu. Gue jadi mengingat-ingat apa lagi ya kira-kira yang sama di Panther dan menjadi indikator buat gue menyelesaikan itu. Panther tuh pokoknya she's a fighter. Kan namanya juga emang Panther karena Black Panther kan. Filosofinya dari situ. Jadi a fighter because of Black Panther, she is black. Terus gue selalu ngerasa kan dulu kan ada mitos bahwa penyihir-penyihir perempuan tuh punya kucing hitam kan. So it actually feels like dia sesuai sama karakter gue, a witch and a bitch gitu loh, rasanya kayak pas gitu. Kayak kita berdua emang sama nih songongnya, sama ya kesulitannya juga sama gitu. Ya kita semua kan, gue percaya kita semua adalah disabilitas pada situasinya masing-masing gitu. Tapi semangatnya dia, gue kayak wow gila, di setiap saat-saat gue emotional breakdown, gue selalu mikir gila Panther aja masih semangat loh sebagai kucing dengan kesulitan dia untuk jalan aja. Dia tetap saat itu dia masih tetap selalu datang ke depan kamar gue, padahal kamar gue lantai 2. Buat dia naik turun tangga itu kan susah kan, nggak kayak kucing lain yang langsung lompat gitu. Tapi dia survive and she struggles. Makanya gue berusaha untuk makin menghargai dia dengan apapun yang keterbatasan dia, karena itu that's the best effort that she could do gitu with all her limitations. Yang paling penting gue tahu dia sudah mencoba gitu. Itu jadi gue lebih mengapresiasi diri gue juga sih setelah saat itu, karena kok gue mudah banget bilang I'm proud of you Panther and good job, tapi it's very difficult for me to say that to myself gitu kan. Jadi gue kayak gue juga harus mulai menghargai diri gue sendiri dengan apapun yang gue lakukan dan limitation yang gue punya, karena that's the best thing that I could do at that time gitu. Terus Panther ngajarin gue untuk selalu bisa kayak iya ini emang berat tapi pasti bisa kok gitu, rasanya kayak gitu loh. Jadi si Panther itu setiap kali dibawa ke klinik itu santai aja gitu loh, sampai petugasnya, sampai teman gue bilang ini kucing nggak melawan loh. Kan kalau kucing-kucing lain kan kalau dibawa tuh kayak melawan, tapi dia she embrace all the process she needs gitu loh. Kayak jadi kayak kok anteng banget, sampai yang si kurir yang bawa kucing itu juga bilang ini dia anteng banget loh, nggak kayak kucing-kucing lain gitu. Even though dia tahu dia dibawa di dalam motor perjalanan dari Jakarta Selatan ke Bekasi kan jauh ya, maksudnya itu cukup lama gitu, tapi dia santai-santai aja gitu loh, yang kayak
Wow, I mean like she knows. Mungkin dia tahu bahwa ini emang upaya yang dia perlukan, yang perlu dia lalui untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat in terms of kesehatannya dia kan. Hmm, Gitu. I Jadi see. gitu. Jadi walaupun dia a fighter, tapi dia di sisi yang lain melunak gitu loh, kayak accepting accepting nggak ngelawan sama sekali dengan prosesnya gitu. Nice. Tapi menurut gue yang menarik yang lo bilang bahwa dia kamar lo di lantai atas dan dia harus nanjak untuk Mm-mm. sampai kamar lo saat dia Mm. butuh sesuatu gitu. Dan gue juga sebenarnya merhatiin ini dari Mommy Cat justru. Hmm. Mommy Cat itu kan kalau ada apa-apa tuh dia tahu pasti dia bisa ke kamar gue, maksudnya bisa ke depan Hmm. kamar gue ngeong-ngeong, gue Hmm. pasti keluar bakalan do something for her gitu. Hmm. Atau buat KitKats gitu. Jadi gue juga belajar bahwa oh iya ya segitu pentingnya dan segitu taunya loh mereka siapa yang bisa jadi support system mereka. Hmm. Gitu, dan mereka beneran beneran memberdayakan itu gitu. You know, sometimes gue tahu gue punya support system ini teman gue yang sebenarnya bisa gue percaya ini. Tapi ada kalanya gue merasa hesitate buat minta Hmm. tolong. Hmm. You know, merasa diri burden dan segala macam. Kucing itu kagak ada tuh ngerasa burden atau apa. Tengah malam dia ngeong-ngeong. Mau jam berapa aja dia ngeong karena dia tahu dia butuh Hmm. dan dia tahu gue bakalan bersedia nolong dia Hmm. gitu. Dan sebenarnya saat dulu gue struggle dengan depression gue juga sering merasa bahwa kalau misalnya gue minta tolong gue jadi burden orang lain dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali teman-teman gue yang saat gue ngomong kayak gitu, mereka bilang, no Ayu, we try to help you because we care about you. That's all. Hmm. Hmm. Gitu. Dan oh iya ya, ternyata itu ya maksud gue kayak kita nggak bakalan bisa ditolong kalau kita tidak membiarkan orang menolong juga gitu, dan kita True. tidak memberitahukan kalau kita butuh ditolong gitu. Agak sulit buat orang buat tolong kita sepeduli apapun mereka gitu. Hmm. Dan itu gue salah satunya belajar dari Mommy Cat. Sama yang satu lagi adalah jadi beberapa hari lalu tuh ada penyemprotan buat DBD. Dan gue sempat panik dari sehari sebelumnya karena gue mikir itu kan gimana pun juga ini ya zat kimia yang mungkin Yeah. bisa beracun buat anak-anak kucing itu. Dan gue sempat mikir gue masukin ke kamar aja atau gimana, tapi susah banget nangkepin 6 kucing ke kamar gitu. 6 karena ada dedicatnya juga. But then pas besok paginya gue ngeliat pas penyemprotan itu mulai datang, mereka tuh langsung lari ke gudang tempat dulu Hmm. mereka disembunyiin sama mommy catnya gitu. Yang gue jadinya sempat kayak aduh, kalau masuk situ takutnya asapnya masuk ke situ juga atau apa, tapi ternyata enggak, itu tempat yang sangat aman buat mereka. So they know the safe place. Yes, dan itu yang menyelamatkan mereka loh, dan merasa bahwa iya ya, manusia juga kayak gitu loh. Udah. Keganggu. eh Manusia juga sebenarnya butuh loh kayak gitu. Kita butuh safe place gitu. Hmm. Dimanapun. Dan safe place ini sebenarnya nggak cuma berupa rumah atau apa, tapi juga kita butuh Hmm. misalnya orang, atau kita butuh diri kita sendiri sebagai safe place buat diri kita gitu. Hmm. Gitu. Dan gue kayak Hmm. wow, amazing ya. Ternyata sepenting itu kita tahu kita safe place-nya itu di mana gitu. Saat kita misalnya lagi vulnerable banget dan kita dalam quote and quote bahaya atau survival mode, kita tahu kita bisa kemana untuk setidaknya mungkin beristirahat atau apa. Jadi space sendiri itu buat gue penting dan ternyata buat mereka juga penting. Itu sih yang Hmm. gue juga belajar dari mereka. Gue jadi inget hal lain lagi deh yang gue refleksikan dari si Panther ya. Jadi kan tadinya kan Panther ada di depan kamar gue kan, walaupun Hmm. enggak. Jadi we are together, but we have our own space. We don't share Oh our nice. space 24 hours gitu kan. Jadi kalau pas lagi udah bangun main-main dia boleh masuk, tapi saatnya tidur dia di luar, gue di dalam gitu. Nah, terus kemudian suatu hari
tetangga kosan gue ngabarin bahwa anak kosan yang di bawah kamar gue Hmm. itu bilang lagi ngobrol sama temennya, dia cerita bahwa dia lah yang nendang Panther dan dia berniat untuk menyingkirkan kucing-kucing yang ada di kosan itu. Jadi teman si kosan tetangga gue ngasih tau gue langsung pindahin Hmm. dia ke kantor. Kan itu rasanya kayak wow, selama ini gue Hmm. merasa Panther itu kan apa ya, bukan dependent tapi selama ini kami bersama gitu, we are together, tapi sekarang dia nggak aman kalau sama gue gitu loh, our togetherness is actually jeopardizing her safety and we have to be separate for our own good. Jadi itu tuh kayak mensimulasikan putusnya gue yang terakhir, like if you're still together both of us are in danger. I mean, like it's not good for both of us. Dan begitu Panther ditaruh di kantor kan gue takut Panther kesepian atau apa. Tapi justru pas Panther ditaruh di kantor gue, dia justru dapat banyak support system baru yang menyayangi dia lebih tulus. Gitu loh. Okay, she lost me on a daily basis, but she got this new support system. Orang-orang teman-teman kantor gue tuh suka kucing, jadi kan mereka gantian ke kantor. Tapi setiap kali gantian tuh mereka kayak ngasih tau gue, Kaneki ini fotonya Panther hari ini udah dikasih makan gitu-gitu Oh, loh. that's nice. Iya, terus kalaupun nggak ada gue, kalaupun nggak ada teman-teman gue, ada tetangga yang suka ngasih makan juga kucing yang ada di kantor, atau udah gitu suka ada kucing-kucing lain yang ikutan datang juga. Jadi kekhawatiran gue bahwa si Panther akan sendirian, gimana makannya, gimana nya, baik-baik aja tuh, gitu. Kayak everything that I Iya. worry is not happening. Kayak itu akan berjalan dengan sendirinya dan dia mendapatkan Hmm. pengganti yang baik gitu loh. And that is Hmm. that perfectly picture my separation gitu. Saat itu kan gue ngerasa kayak aduh gue putus sama mantan gue yang ini kayak gue nggak bisa deh karena selama ini gue dependent banget dan selama ini gue sangat apa ya, emotionally attached with this relationship. Gue bisa nggak ya? Setelah putus gue dapat banyak banget sahabat yang benar-benar tulus yang wah gila nih orang-orang sayang beneran sayang ya. Yang wow gitu. Jadi yang gue pikir nggak akan ada makanan-makanan kerohanian tuh, aduh gila. Justru ini support system ini justru lebih banyak ngasih gue energi baik, terus emotional growth yang lebih baik. Jadi benar-benar wow, ini tuh dan kayak gitu. Jadi Panther jadi kayak santai aja gitu loh. Dan dia pasti pindahin juga. Dia emang tipe yang agak penakut kalau ada apa-apa di pojokan dulu. Tapi abis itu ya udah kayak nothing really make her scared. Jadi dia exploring yang kayak gitu-gitu. Jadi all the worries nggak terjadi sebetulnya. Terjawab sudah. Dan kadang emang kita gitu ya, misalnya kadang kita underestimate either ke diri kita sendiri atau ke misalnya pasangan kita gitu. Iya. Bahwa kalau misalnya berpisah ini either gue yang nggak bisa atau dia yang nggak bisa nih. Iya. Gitu. Dan ya itu sebenarnya it's in our thought gitu yang belum tentu kayak gitu dan ternyata perpisahan justru bisa membuahkan sesuatu yang bisa jadi lebih baik gitu buat gue, buat si orang itu juga. Betul. That's interesting. Dan a good reminder juga sih bahwa memang harus dilihat mana sih yang lebih baik buat at least buat diri kita karena kita nggak bisa ngelihat bahwa yang terbaik buat orang lain itu seperti apa. Kayak gitu. Dan ini justru ngingetin gue sama si Mommy Cat. Jadi Mommy Cat itu pas lu cerita soal dia Panther itu tidur di luar, kalian punya space masing-masing dan lain sebagainya. Gue inget banget waktu Mommy Cat itu masih baru-baru ngelahirin anak-anak ini, gue selalu merhatiin bahwa ada saat-saatnya dia nggak sama anak-anak ini, walaupun gue ngasih makan dan segala macam ya. Tapi ada saat-saatnya pas anak-anak ini lagi tidur atau lagi bangun, dia memisahkan diri buat tidur sendiri gitu. Me time ya, and her own space. Iya, dia tetap punya space-nya sendiri, dia tetap ini sendiri, dan ada kalanya pas anak-anak ini udah agak besaran, terus mau nyusu, dia nggak mau, ya udah dia singkirin anak-anaknya, dia pindah atau kemana, dia istirahat dulu, baru nanti nyusuin lagi gitu. Dan gue sempat sebenarnya share di IG story, dan
ada beberapa kawan yang bilang iya sebenarnya as a mom manusia juga butuh loh space itu gitu. Makanya Betul. kenapa ada yang namanya co-parenting Mm-mm. gitu. Sometimes nggak mesti sama pasangan ya. Kalau misalnya ternyata pasangannya nggak ada atau apa, bisa sama ibu atau sama siapa. Support That's the sistemnya. function of support system gitu. Mm-mm. Makanya penting untuk punya itu. Jadi Mm. karena bakalan sulit banget. Apalagi stigmanya kan luar biasa kalau manusia ya. Gue nggak tahu kalau kucing ada pembulian atau stigma-stigma apa, gue juga nggak ngerti. Tapi anyway kucing ini waktu itu anaknya dipisahin, dibawa sama orang lain itu karena dianggap dia tidak bertanggung jawab. Manusia Mm. yang menganggap dia tidak bertanggung Mm. jawab, kayak Mm. wah telantarin sama ibunya gue bawa aja gitu, ternyata mati sama orang itu gitu. Mm. Nah, gue justru ngelihat bahwa oh kucing ini si Mommy Cat ini justru ngajarin bahwa iya gue punya anak ini tetap penting buat gue dan bakalan gue urusin, tapi gue juga butuh ngurusin diri gue sendiri Mm. gitu. Dan untuk urusan makan nih, Mommy Cat ini dia nggak pandang bulu, jadi dia kalau misalnya makan, dia makannya cepet banget. Kalau dia udah habis ya dia langsung keliling nyari ke anak-anaknya dan segala macam, yang gue awalnya ngerasa kayak jangan, ini punya anak kamu, jangan dimakan juga, nanti anak kamu gimana. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kebutuhan nutrisi dia jauh lebih besar loh buat anak-anaknya, Mm. karena eh karena dia masih nyusuin anak-anaknya, walaupun anak-anaknya ini udah mau 3 bulan. Mm. Jadi dia masih nyusuin, so bisa berkali-kali lipat lebih besar kebutuhan energinya dibandingkan anak-anak ini. Kalau misalnya dia tidak struggle buat makanan dia, ya dia nggak bisa nyusuin anak-anaknya. Mm. Betul. Gitu. Jadi gue justru belajar bahwa oh ya penting loh buat moms, manusia juga untuk memprioritaskan kebahagiaan dia dan kebutuhan dia gitu untuk terpenuhi. Karena apa? Karena itu juga bakalan ngaruh buat anak-anaknya gitu. Gimana anak-anaknya melihat dia, gimana anak-anaknya terpenuhi juga kebutuhannya dari si orang tuanya Mm. gitu. Hmm. Ya sih? Menarik ya. Terus gue makin merasa Panther itu mirip sama gue karena ini kan ngomong soal motherhood ya jadinya ya. Yes. Jadi karena Panther itu disabilitas kena ke tulang belakangnya, so it's very difficult for her untuk kawin. Jadi agak susah nih secara teknis untuk dikawinin sama kucing lain gitu. Dan waktu itu sempat pas gue masih tetanggaan sama tetangga kosan gue yang punya kucing, dia selalu saat Panther tinggal bersama gue itu direcokin sama tetangga kami yang sama-sama punya kucing, dan dia ngerasa parenting dia, parenting dia tuh lebih baik. Jadi kayaknya harusnya nggak gitu deh, harusnya Panther jangan gitu. Jadi kayak kok lu worry sih, gue sama Panther aja yang menjalani relasi ini baik-baik aja gitu loh. Kayak tapi mereka memproyeksikan kecemasan itu ke gue dan Panther, padahal gue dan Panther baik-baik aja. Jadi sekarang setelah kami berpisah, kami kayaknya lebih punya relasi yang lebih baik justru karena saat gue setiap kali nengokin Panther, jadi kan tuh it's only between me and Panther gitu. Jadi bener-bener kami berdua gitu, nggak ada definisi orang lain soal bagaimana seharusnya kami menjalin relasi ini gitu kan. Nah, terus hal lain lagi adalah ya karena dia itu disabilitas, dia nggak bisa kawin, so she couldn't get pregnant, technically speaking gitu. Nah saat itu gue karena dibilang sama tetangga gue sebaiknya dia nggak hamil karena dia akan susah melahirkan, jadi pas dia lagi birahi gue taruh di kamar gue, nggak boleh ketemu sama kucing jantan yang ada di sekitar gitu. Begitu gue pindahin ke kantor gue kan ya udah it's on her own rule gitu. Gue nggak bisa ngawasin dong dia mau kawin sama siapa gitu. Suatu saat gue datang ke kantor gue, dia lagi asik-asikan membangun kerukunan antar umat bersenggama, ya kan? Begitu gue lewat, dia langsung kayak berhenti di tengah-tengah prosesnya, Kegap. kayak kegap gitu. Terus gue bilang, nah ya Panther ya, gue bilang gitu. Tapi abis itu gue bilang nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus abis itu dilanjut lagi gitu. Jadi kayak gue jadi kayak ya udah kayaknya emang saatnya bukan gue deh yang menentukan dia baiknya apa, let her define and decide what's best for her
gitu. Yang bisa gue lakukan adalah support aja gitu, supporting all her decisions, and she knows her situation, she knows also her condition. Jadi ya udah gitu, yang bisa dilakukan supportnya, jangan kayak membatasi, justru jangan kayak restriktif, tapi supportif aja gitu. Dan saat itu pas Oke. pas gue ke kantor gitu kan, gue di kantor dari siang ke malam lah ya. Buset, itu kawin nggak berhenti berhenti tuh si Mentor. Kayak, oh giran nggak, giran bebas bebas banget, bagus bagus, exploring exploring. Dan yang gue lihat kan, gue sempat keluar gitu kan, lama banget sih, ada berapa orang, ada berapa kucing, 3 kucing cowoknya, dia sendiri. Jadi Oh my dan God. si cowok-cowok itu nggak ada yang berani deketin dia kecuali dia yang manggil. Oh That's very wow. interesting. That is very interesting. So Panther is an alpha female. Kalau dia lagi makan, itu kucing-kucing yang cowok cuma ada di samping doang, nggak berani deketin sampai sampai dengan Panther selesai, dia meninggalkan tempat makannya, baru tuh cowok-cowok berani datang. Kayak wow, she rules gitu. Kayak teritori dia sebagai kucing betina, kan biasanya yang punya teritori kucing jantan ya. Teritori Hmm. kayaknya kayak Panther nge-set teritori dia tuh jelas. Ini Hmm. aturan gue ya. If you wanna be in this relationship with me, ini aturannya. Nggak bisa Oh loh. Gitu wow. kayak bagus, mama bangga gitu. Gue kayak bagus. Gue ngerasa kayak bagus, Panther, good job gitu. Kayak oh Oh gila, wow. salut banget gue. Gitu. Iya. Tapi emang gue juga amazed sih sama kucing. Maksudnya kan orang suka suka mengibaratkan eh, seseorang yang tidak punya kontrol diri itu dengan binatang gitu ya. Betul. Tapi gue ngerasa bahwa kucing-kucing gue itu kontrol dirinya kuat loh, terutama yang betina ya. Hmm. Karena jadi biasanya tuh gue baca-baca kalau kucing betina tuh kalau abis ngelahirin biasanya 2 bulan udah dikawin lagi gitu, dan dia bakalan berhenti nyusuin. eh jadi gue setiap dia nyusuin atau apa, gue sambil ngelus-ngelus sambil bilang, kamu jangan jangan kawin dulu ya, kamu jangan hamil lagi dulu ya, kasihan kasihan sama aku. Nggak sanggup juga ngebiayain lagi dan lain sebagainya gitu-gitu. Dan sampai sekarang jadinya sampai 3 bulan ini, nah hampir 3 bulan, tanggal 9 3 bulan, dia beneran nggak kawin. Dan setiap ada kucing jantan yang datang, dia tuh nggak mau sama sekali, nggak ngedatengin, nggak apa, nggak dusel-dusel atau apa gitu-gitu. Dan kucing jantan yang ngedekatin dia tabok, beneran dia tabok. Bagus. Dia tabok, beneran ngedekatin dikit dia tabok gitu. Terus habis itu kalau misalnya si daddy catnya sendiri juga, kalau misalnya berantem sama kucing jantan lain, dia yang maju, dia yang ngusir gitu. Jadi beneran wilayah kosan ini ya wilayah dia dan keluarga dia udah, dan dia salah satu yang ngejagain gitu, nggak cuman si daddy catnya aja. Karena daddy catnya Hmm. ini nih hmm, agak gimana ya, daddy catnya nih kalau berantem selalu kalah, jadi paling berisik tapi selalu yang lari duluan. Jadi yang maju nih selalu si mominya, dan kalah semuanya. Kayak ya udah, kucing sekitar sini tahu aja kalau ini wilayahnya dia gitu. Dan gila, boundaries yang dibikin itu luar biasa. Dan ini pembelajaran juga buat kita bahwa kalau misalnya kita emang nggak mau, say it, bilang aja. Mm-mm. Jangan jangan takut True. orang bilang you rude or apa gitu gitu. Kadang kan perempuan suka gitu ya, suka suka di stigmanya, eh, orang suka serba salah gitu sama perempuan katanya gitu. Kalau misalnya perempuan itu kan kalau misalnya bilang enggak sebenarnya mau gitu-gitu. Ada yang Hmm. bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita straightforward bilang enggak, orang bilangnya rude. Ya nggak sih? Ya. Jadi mendingan bilang enggak, jelas, that's it gitu. Dan take control on that gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya, dan kalau misalnya ada yang violated itu salah pelakunya, that's it. Gak ada Hmm. perkara Hmm. gitu. True. Dan gue belajar banget sih sama kucing-kucing ini. Kalau gue liat di Panther itu, dia tipe kucing cewek yang ngerti what she wants and what she needs. Bener-bener yang Nice. kayak, ini ada makanan nih ya kan, dia tuh sukanya wet food. Tapi Hmm. nggak, wet foodnya suatu saat habis, yang ada cuma dry food, nggak dimakan. Hmm. Nggak. Kecuali dia emang lapar banget, fine gue makan gitu. Kayak ya udah nggak ada makanan lagi kan gitu. Tapi dia akan berusaha Eh, untuk yang kayak,
kok kamu sampai kurus sih Penter, karena dia masih berjuang, dia pengen yang dia mau gitu loh. Oh wow. Anyway udah tinggal sebentar lagi, 20 detik lagi. Oke. Thank you banget Neki. Dan gue suka Sama-sama. banget sama itu. Sebagai perempuan kita juga harus tahu kebutuhan kita apa, keinginan kita Yes, apa, and just say yes, it. yes, Just and be say it gitu. persistent. Yes. Oke, bye bye. Thank you so much Neki.